Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali bertemu bersama saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Puji Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita sama-sama untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah kami, Bapa yang sungguh sangat baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami menikmati dan merasakan akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang selalu memberkati hidup kami siang dan malam dengan berkat-berkat jasmani, berkat jiwani teristimewa dengan berkat-berkat rohani. Boleh bangun di pagi yang indah ini, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati di sepanjang malam peristirahatan tidur kami. Dan hari ini, sebelum kami jauh melangkah dengan aktivitas hidup kami mau menikmati berkat firman-Mu melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Bapa yang baik, tuntun kami kiranya Roh Kudus yang memberkati baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bahkan para pendengar juga yang akan mendengarkan firman Tuhan ini dalam tuntunan dan penerangan Roh Kudus, agar kami mendapatkan berkat yang indah, mengerti memahami maksud rencana kehendak Allah lewat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24 dan 25. Matius pasal yang ke-16 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita juga akan membandingkan dengan ayat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Firman Tuhan mengatakan, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan harian santapan rohani hari ini adalah Kristen yang sejati. Kristen yang sejati. Saya yakin dan percaya kita sama-sama sepakat dan setuju bahwa menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus sebagai anak-anak Tuhan merupakan sebuah anugerah kasih karunia yang Allah kerjakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan siapapun yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maka kita masuk dalam kategori sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen. Dan ini mungkin merupakan satu hal yang sangat sederhana dan begitu mudah, khususnya bagi kita yang dilahirkan dari keluarga Kristen, karena akan berbeda dengan mereka yang dilahir dan dibesarkan dari keluarga yang tentu bukan sebagai orang Kristen, akan mengalami hal-hal yang menyulitkan
dari keluarga, orang tua, kakak beradik, karena pasti akan ada penolakan. Bahkan ada kasus-kasus tertentu bahwa mereka yang beralih pindah menjadi agama Kristen sampai dikejar-kejar oleh orang tua, ditolak dan tidak dianggap sebagai anak, tidak mendapatkan hak warisan sebagai anak. Dan ini merupakan pengalaman yang cukup dan sangat sulit. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca itu sangat jelas sekali menyiratkan bahwa menjadi orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk sungguh-sungguh mau mengikuti kehendak dan cara hidup dari Yesus Kristus seperti yang apa dia ajarkan dan dia teladankan, ini bukanlah satu hal yang mudah, di mana kita harus rela kehilangan nyawa. Bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-25, firman Tuhan mengatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, makna menyangkal diri, memikul salib dan kehilangan nyawa, mengikut aku atau mengikut Tuhan Yesus Kristus, yakni orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pengikut Kristus, haruslah mengalami kematian secara kedagingan, meninggalkan manusia lama, atau mengalami kematian atas dosa. Dan bisa saja ini dikatakan kematian yang pertama. Ada juga istilah yang mengatakan mati sebelum mati, atau mati, mematikan keinginan-keinginan daging sebelum mati secara fisik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dapat diartikan bahwa kematian pertama adalah kita mati atas dosa-dosa kita atau keinginan daging kita dan mengenakan karakter kehidupan Kristus. Mengalami kematian berarti orang percaya harus mematikan segala sesuatu yang duniawi atau melepas kodrat dosa dan mengenakan kodrat alahi atau kodrat ilahi, yakni berjuang menjadi serupa dengan Kristus. Sebagaimana hal ini disebutkan atau disampaikan oleh Paulus dalam Kolose 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 kita bisa baca di sana. Dan ada firman Tuhan dalam Kolose 3, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah seseorang bisa melakukannya? Bisa. Jawabannya bisa. Bila kita mau berjuang, menanggalkan keinginan daging atau menyangkal diri kita, mau memikul salib,
Karena orang Kristen harus berjuang menjadi sempurna sama seperti Bapa dan serupa dengan Kristus. Dan inilah panggilan iman kekristenan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengan mengalami kematian yang pertama, maka kita menjadi layak di hadapan Bapa dan menjadi pribadi yang berharga atau mulia di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami kematian fisik atau kematian yang kedua, tempat kita nantinya ada dalam kehidupan kekal yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, apakah itu kematian fisik atau kematian fisik yang kedua? Kematian kedua adalah kita mati secara fisik, di mana roh kita meninggalkan tubuh jasmani kita. Dan semua orang pasti akan mengalami hal ini. Dan begitu banyak orang-orang yang ada di sekitar kita yang telah mengalami kematian yang kedua ini. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa di balik kematian fisik dan di balik kematian fisik atau kematian yang kedua ada kekekalan yang menanti. Hidup kekal atau mati kekal akan dialami setelah kematian fisik. Hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus atau ada di kerajaan neraka yang kekal akan dialami setelah kematian fisik. Dan ketahuilah, kekekalan itu tidak berujung. Bisa 100 tahun, 1 juta atau 1 miliar tahun, bahkan berjuta-juta triliun tahun, bahkan tidak terhingga. Siapkah kita menghadapi kematian fisik ini? Jawabannya, sudahkah kita mengalami kematian pertama? Sebab menjadi Kristen sejati ialah mati sebelum mati. Bila kita telah mati sebelum mati, maka malaikat surgawi menyambut kita dan kita menjadi penghuni di keabadian kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Bahkan memerintah bersama dengan Kristus dalam kekekalan apabila kita mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Akan tetapi, bila kita tidak mematikan keduniawian kita selama hidup di dunia ini, meskipun kita seorang yang setia terlibat dalam pelayanan, memiliki jabatan dalam sebuah gereja lokal atau dalam organisasi gereja, sebagai hamba Tuhan, pelayan, bahkan sebagai pendeta, Alkitab berkata orang tersebut tidak layak dan ditolak oleh Tuhan Yesus dalam kekekalan. Karena jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Itu jelas dalam Matius 7 mulai ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Tahukah bahwa sebetulnya Tuhan Yesus pun bisa dikatakan mengalami kematian yang pertama. Bahkan dalam istilah dua kematian tersebut terlihat perjuangan Tuhan Yesus yang sangat berat. Seperti apa gambaran kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus pada kematian yang pertama. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11 menjelaskan tentang Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Dia menghampakan dirinya. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap
kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jelas kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, dia mengosongkan, menghampakan dirinya dalam kealahannya. Sesuatu yang setara dengan Allah dia tidak pertahankan. Sama halnya dengan dia mematikan kealahannya untuk sungguh-sungguh mengambil rupa menjadi sama dengan manusia. Ini hubungannya dalam ketaatan Yesus terhadap Bapa yang mengutusnya. Demikian halnya dengan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Kita seharusnya meneladani apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan juga apa yang telah diajarkannya selama dia ada di dalam dunia ini. Mari kita mau berusaha mematikan, menghampakan, mengosongkan semua kehidupan manusia lama, semua yang berhubungan dengan dosa dan kejahatan yang tidak layak dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita matikan semuanya itu untuk kita mempersiapkan kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Hari lepas hari kita ada dalam proses kehidupan ini sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen yang sejati. Mari kita mau sungguh-sungguh melakukan ini di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan seringkali penerimaan, kepercayaan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus hanya sebatas pada pengetahuan nalar manusia semata-mata. Tetapi secara keseluruhan, baik sikap hatinya, bahkan perbuatan, tindakan, sifat dan karakter hidupnya sesungguhnya belum menunjukkan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang sejati, yang mau mematikan, yang mau menghampakan, yang mau mengosongkan semua kejahatan dan dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mau membangun hidup Kristen, membangun karakter Kristus untuk sungguh-sungguh mau sempurna di hadapan Tuhan. Dan mungkin kita beranggapan akan sulit dan tidak mungkin untuk kita mau sempurna. Saya pun menyatakan dan mengakui nyaris mustahil untuk kita bisa sempurna, untuk kita mau sungguh-sungguh hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Tetapi firman Tuhan menjamin bagi manusia itu memang mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang penolong yang lain yang telah diutus, yaitu Roh Kudus. Mari kita andalkan kekuatan Roh Kudus. Kita bekerja sama, minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita dalam usaha dan perjuangan kita, mematikan keinginan-keinginan daging, dan sungguh-sungguh hidup sesuai dengan keinginan Roh, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Inilah kekristenan yang sejati, yang sungguh-sungguh mau hidup serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh mau hidup sesuai dengan kehendak Allah, kehendak Bapa di surga. Maka saya yakin dan percaya ketika kita mau berkomitmen, ketika kita mau berusaha, ketika kita mau berjuang dan meminta pertolongan Roh Kudus, saat inilah kita memulai proyek yang nyaris mustahil untuk mau sempurna seperti Bapa di surga, hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingat, jaminan yang begitu indah dan luar biasa, kita akan mengalami
kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga yang mulia bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi jaminan yang pasti untuk kita alami, karena karya keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa manusia dan untuk menyelamatkan kita dari ikatan dosa, dari hukum dosa dan hukum maut, agar kita terbebas, kita terlepas, diberikan kemenangan. Tetapi itu juga kita harus kerjakan, kita harus usahakan, kita harus masuk dalam perjuangan. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, berjuanglah, masuk melalui pintu yang sesak itu. Karena banyak orang yang berusaha tapi tidak berhasil. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau berjuang bersama dengan Tuhan, berjuang dalam pertolongan Roh Kudus, berjuang untuk hidup di dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan, untuk sama seperti Tuhan Yesus Kristus dan sempurna seperti Bapa, maka kita sesungguhnya masuk dalam proyek Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang benar dan sesungguhnya. Dan kita akan sama-sama menikmati kemuliaan kekal di surga bersama dengan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Demikian renungan harian santapan rohani hari ini kembali datang mengingatkan dan mengajarkan kita mengenai Kristen yang sejati. Kiranya ini memberkati kita semua dan mau membangkitkan iman percaya kita untuk kita mau sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Bukan hanya sekedar di pengakuan bibir mulut semata, bukan hanya sekedar penerimaan di nalar logika, pengertian semata-mata, tetapi itu akan nampak, akan kelihatan dalam perbuatan dan perjuangan hidup kita untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang sesungguhnya, yang benar, yang sejati, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan bersyukur, berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian santapan rohani hari ini kembali datang mengingatkan dan mengajarkan kami arti makna kebenaran tentang Kristen yang sejati, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kami bersyukur biar kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu ini dalam kehidupan, dalam hati kami. Roh Kudus menolong memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap saat, setiap waktu dimanapun kami berada dan pergi. Untuk kami mau berjuang sungguh-sungguh menjadi pengikut-pengikut Kristus, orang Kristen yang sejati. Tolong kami ya Tuhan, karena kami mengakui kami tidak sanggup, kami tidak mampu sendirian. Biar kiranya Roh Kudus terus bersama-sama dengan kami memampukan dan menolong kami. Dan kami hidup dalam terang kebenaran firman-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan terus hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini kami mau beraktivitas menjalani kegiatan kerja, perjalanan hidup dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan terus tolong campur tangan sertai bela dan memberkati. Bentengi pagar dengan pasukan malaikat surga-Mu dan tutup bungkus terus kami dengan kuasa-Mu. Kami aman dalam lindungan Tuhan dan kami terus mau menikmati kasih dan kemurahan, rahmat, anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Bahkan berbagai pergumulan, persoalan, beban hidup, masalah, tantangan, cobaan, penderitaan dan sakit, penyakit yang sedang kami hadapi, kami alami hari-hari ini. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu mengerti dan peduli dengan kehidupan kami, akan memberikan kami pertolongan, jawaban, jalan keluar, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, mujizat yang luar biasa. Ada kelepasan, ada kemenangan dan kebebasan. Dan kami mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Nama Tuhan dipuji dan permuliakan. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jangan lupa dukung terus saluran channel YouTube Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe. Jangan lupa juga untuk like, sukai, dan tinggalkan komentar di kolom komentar.
Demikian, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.